Berbicara tentang kerajaan Nusantara, tentunya kita tidak bisa mengesampingkan betapa besarnya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang didirikan pada akhir abad ke-13 merupakan salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Berdiri di wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Timur, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan patingnya yang terkenal Gajah Mada. Pada masa pemerintahannya, Majapahit tidak hanya menguasai sebagian besar wilayah Indonesia modern, tetapi juga menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan berbagai kerajaan di Asia Tenggara, India, dan bahkan Tiongkok. Budaya Majapahit juga sangat kaya dengan seni, sastra, dan arsitektur yang berkembang pesat, seperti yang terlihat dalam peninggalan-peninggalan candi, prasasti, dan naskah-naskah. Kerajaan ini juga dikenal karena Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Dan Parwasagara merupakan salah satu karya sastra yang hadir dalam era Kerajaan Majapahit. Berikut adalah tentang pameran Parwasagara. Hai guys, balik lagi bareng Rahmawati Riri di sini dan aku lagi ada di Mojokerto lagi. Sekarang lagi ada di Warung Rakyat, Desa Suko, Mojokerto. Di sini ada pameran. Oh, situ. Ya. Pameran tentang ilustrasi dari bahasa Majapahit dan ya kayak gitu. Dan ini lagi ini hari kedua, tanggal 14. Lagi ada diskusi. Nanti habis ini ada diskusi tentang misteri kasus Tran Majapahit. Ya, kita belajar episode Majapahit di sini. Nih. Ini balik lagi sama Tuyul nih. Cila Tuyul Dulana Nuklir sama Mas siapa ini? Mas Didit. Mas Didit. Pak Guru Pak. Pak Guru ini juga ada. Reunian Nawasena di sini. Iya. Kurang bujak tau bujak sih. Nah, hilang tadi. Kamu lah siku. Nah, di acaranya kayak gimana? Oke, selamat entah hari apa ini, hari Minggu, selamat hari Minggu semuanya. Kembali lagi di Rahmawati Riri, channel yang bahas tentang seni, senian dan budaya sekitar
Jawa Timur, Jogja dan sekitarnya, dari from Surabaya to everywhere. Nah, sekarang lagi ada di warung rakyat di Desa Suko ya, Suko. Kecamatan Suko. Suko di Mojokerto. Yang tadi udah sempat ada diskusi dari Mas Abi, Abi Marda dari UNER ya, dari UNER. Tadi udah bahas tentang seni sastra era Majapahit. Nah, sekarang ini sama seniman-senimannya. Nah, di sini ada 4 seniman di sini yang pameran kali ini, yang judulnya pameran Parwasadara. Nah, tentang kayak gimana konsepnya kita kenalan dulu. Nah, ini juga ada co-host juga di sini. Nah, nanti co-host bahasa Jakarta ya. Kalau di Jawa Timur dia kernetnya. Nah, di sini ada Mas Abi, ada Abi dari UB, terus ada Fuad, Iya Mas Fuad dari UB juga ada Mas. Terus ada Fajar dari UGM. Dari Mojosari sekarang. Oh, dari Mojosari, oke. Terus ada Tiko. Terus ini Saya masyarakat umum. Nah, ini berempat kan. Jadi pameran ini cuman 2 hari doang, kan? Tanggal 13 sama 14 ya, kemarin pembukaan. Nah, terus ini kan kalau dilihat dari posternya dan ininya temanya kan ya rada berat ya, ini sastra loh, seni sastra era Majapahit, tapi diilustrasikan sama mereka berempat. Nah, kayak gimana sih awal mulanya pameran ini bisa jadi itu kayak gimana? Siapa yang punya ide? Nah, loh. Wah, serangan, yuk. Kalau awal mulanya itu dilalah ada satu program dari BPK 11. Balai Pelestarian Kebudayaan itu ada program yang dibuka, kemudian saya mengajukan, alhamdulillah sudah lolos. Kemudian kenapa mengangkat Parwasagara? Dan dalam hal ini konteksnya karya sastra di masa Majapahit itu diilustrasikan dengan tujuan untuk mengenalkan sastra Jawa masa Majapahit. Karena dilalah kan lahir di Mojokerto, kemudian juga sampai saat ini masih di Mojokerto, jadi ingin mengenalkan saja. Berarti yang asli Mojokerto kamu sama berdua. Iya. Kalau kalian berdua asli mana? Malang. Oh, tapi tetap Jawa Timur aja. Ya. Oke. Terus Setelah itu sudah disepakati, awalnya menemukan judul Parwasagara ini ketika baca bukunya Pak Yusuf Mulder yang judulnya Kalangan itu. Ternyata di situ ada kata Parwasagara yang adalah dalam hal ini karya yang dulu mitosnya pernah ditulis oleh Puprapanca. Ya. Tapi tidak dipublikasikan sama Puprapanca sendiri karena merasa kurang sempurna. Oke. Jadi dari situ karena Parwasagara ini adalah artinya lautan cerita, Parwa itu cerita, kemudian untuk Sagara ini lautan, karena samudra cerita. Jadi di sini dalam pamerannya ingin menyampaikan cerita-cerita dari masa Majapahit melalui ilustrasi yang digarap sama Mas Biko dan Mas Fuad. Oke. Berarti inisiatornya aja. Iya. Oke. Ada soalnya kan di posternya kan 3 seniman, 2 ilustrator, yang satunya Jukil ya, kamu ya. Wah, keren banget. Dan Parwasagara ini kan kayak kalau buat orang umum ini kayak yo apa sih? Bingung. Parwa kalau segara kan yo Laut. banyak lah awam, banyak orang ini. Tapi kalau Parwa ini ternyata cerita gitu. Oh, baru tahu aku juga. Nah, terus ketemunya sama Fajar sama Viko ini dan Fuad ini ya apa kok? Kenapa kok 3 sini Bisa ketemu. Kebetulan kalau saya sama Fajar ini kan sudah berteman dari dulu. Dan sering acara-acaranya berteman dari dulu. Akhirnya ordal. Ya, acara. Nah, saya sama mereka berdua ini sudah teman pas di Malang. Karena saya sering di Malang. Kalau istilahnya bahasa Jawanya bulet aja. Mulek. Terus akhirnya ya udah bikin acara ini. Tapi kenapa cuma 2 hari doang? Maksudnya kan untuk orang umum yang sekitar, maksudnya kayak dari Surabaya atau apa, untuk 2 hari doang kayak kurang lama gitu, ya kan? Kenapa cuma dipilih 2 hari aja? Yang pertama sumber daya.
Oke. budaya karena terbatas dan cuma mampunya untuk 2 hari ya 2 hari aja, dan yang berikutnya adalah karena kerja. Oh, Banyak kan sudah nyambi sama kerja, jadi dicari waktu slownya gitu. cari slownya dan ketemunya tanggal 13 Ketemunya Pak. tanggal 13 14. Nah, untuk rencana ini ada extendnya lagi apa cukup segini? Maksudnya kan biasanya kan ada pameran lanjutan apa kayak gitu. Kalau itu Pre-wedding. belum ada rencana tapi tidak menutup kemungkinan. Asik. Dan terbuka juga untuk stakeholder kan. Iya. Yes. Ketahanan pangan lagi, Bro. Ketahanan pangan. Nah, kalau sekarang kan momentumnya Juli ini kan kalau di Jogja lagi ada Acok ya kan. Kalau di Jawa Timur mungkin yang belum ada ya yang event annual gitu, event annual bahasaku. Enggak, maksudnya event yang bersama yang digagas gitu kan belum ada. Nah, buat kalian berempat nih ada nggak pikiran apa gitu? Kan dari Malang Singosari woi dan Ojo Wahid gitu. Soalnya sering ditanyanya ke balik seniman-seniman Surabaya atau Sidoarjo sekitarnya kayak gitu. Nah, untuk teman-teman Malang Mojokerto nih ada nggak sebenarnya keinginan lanjutan gitu? Sebenarnya kalau keinginan ada untuk pengen bikin acara-acara Festival apa ya kan? ya yang berbau seni rupa sih, karena pengennya itu bikinnya secara seni rupa, dan kebetulan di sini kan menurut saya pribadi itu masih jarang kalau acara seni rupa pameran-pameran gitu, khususnya pemuda loh, anak-anak mudanya jarang. Makanya kalau udah mau keinginan ya ada banget keinginan untuk bikin. Jawa Timur Pride bro, ya sih. Jadi nggak cuma Jogja, Bali gitu kan. Nah terus yang grafis kan kamu ya? Iya. Di antara seni lukis, grafis, patung, kenapa kamu pilihnya grafis? Pertama ini sih tertarik karena lihat karya Kading Ating. Oh. Pertama. Jadi dari zaman kuliah? Dari kuliah pertama masuk. Jadi apa ya? Masih kok lukis kok nggak lukis, kan? Tapi drawing apa ya? Aneh. Langsung ya tanya-tanya kayak gitu. Terus ternyata itu masuk jurusannya grafis, cetak tinggi. Kayak tekniknya cetak tinggi. Jadi kamu lebih spesifik yang cetak tinggi, cukil ya itu. Dari situ sih mulai tertarik. Kalau kalian berdua tetap ilustrator ya dari awal? Maksudnya lebih ke lukis gitu? Enggak, kamu akan Enggak. Kalau Viko sama Kuat emang lukis atau ilustrator? Saya kalau di kuliahnya jurusannya sebenarnya patung. Patung. Cuman kalau hobinya memang gambar-gambar dan sebagainya gitu, masih masuk dalam hobi lah. Sorry ya, biasa dia ada iklan makanya ada Sponsor. Ayo, nah kalau misalnya Fajar, ya kalau Fajar emang lebih mendalami kuratorial enggak? Dasarnya saya dari sini sambil Sastra. Jawa. Jadi kamu memang lebih dalam yang sastra ini. Ini emang kayak jarang ya yang kolaborasikan sastra ke rupa gitu. Dan emang butuh ini. Ya apa? Karena ada tanya enggak? Hal yang menarik waktu kepingin datang ke pameran ini itu lihat poster itu secara logaritma IG yo algoritma oh yo malum kernet oke siap gak apa ke arah lagi algoritma itu ono kuro-kuro gowo gunung terus ngenos teko langit itu sebelumnya sih tak bicarakan sama temen bocah itu yang bahas tentang gunung yang jatuh itu, kayak cerita tentang Bromo, akhirnya Semeru, Mameru itu sih. Tadi kan juga dibahas di diskusi yang tentang serat
Merapi Merbabu itu kan juga nama gunung. Penasaran ya? Ya nanti dicek aja. Nggak ada sih RCP ya ini. Sayang sekali kalian melewatkannya. Ya. Tadi lebih itu sih apa? Lebih sebagai masyarakat umum ya kan. Itu lebih pengen tahu pameran ini teman-teman ini sih. Terus itu ada maksudnya nggak ininya? Kenapa kok ada simbol kura-kura terus jadinya di posternya itu ada ini. Nah, sebagai konseptor. Kalau simbol filosofis tertentu jujur tidak disediakan. Tapi yang jelas itu karena pencarian terhadap karya-karya sastra di masa Majapahit, dan itu kan tertera di naskah Tantu Panggelaran, yang di situ diceritakan para dalang mengangkat gunung dari tanah India dalam tanda kutip itu untuk dibawa ke Jawa. Dan yang jadi kura-kura ini adalah dewa, kemudian sebenarnya ada ulonya, tapi ternyata tidak bisa ulonya. Nggak bisa ngangkat gunung. Ya. Mangkir. Oh. Ya. Aika. Kalau dalam ceritanya ada, cuma dalam gambarnya tidak ada. Soalnya ini kan bantuan AI sebenarnya. Iya. Nggak ditek sama AI, terus ya udah kura-kura sama gunung. Oh, jadi yang di posternya itu jadi itu dari gambaran AI yang ini dari serat apa tadi? Tantu Panggelaran. Tantu Panggelaran. Oh. Jadi emang muatannya itu banyak dari serat-serat Jawa kuno ya. Iya. Nah, itu tadi sempat kebahasan yang serat-serat Jawa kuno, terus habis itu apa? Nah, itu lebih Mas Abi Marda ya tadi ya. Iya. Jadi bisa kepoin aja kalau untuk yang suka sastra bisa dikepoin di Mas Abi Marda, dan mungkin juga Fajar yang anak seni sastra, tapi yang di apa pameran ini di Amangkucita. Amangkucita, IG-nya Amangkucita. Jadi tentang ini ya yang apa mindahin gunung itu ya. Jadi itu agak komik juga ya. Maksudnya kan sekarang kan juga banyak apa orang-orang yang kayak misalnya pengen cari tahu, kayak kalau di TikTok ada cekodam lah, terus dari yang ini lah. Kayaknya lebih banyak atensinya sekarang ke Jawa, lebih ke yang leluhur Jawa dan segala macam kan yang lagi naik-naiknya kayak gitu. Soalnya kan juga ya Peradaban baru maring ini. Nah, sama yang the next president kan juga ya ada. Peradaban baru kan nih akhirnya ya kan. Nah ini kalau buat kalian nih kan generasi ya milenial dan Gen Z nih. Nah gimana tanggapan kalian tentang antusiasme anak-anak atau orang-orang yang sekarang pengen cari tahu tentang Jawa, termasuk kalian juga kan, ya kan? Termasuk kalian juga dengan pameran apa tadi? Parwasagara. Parwasagara itu kan istilahnya kayak ngangkat kebudayaan dan dari sastra Majapahit juga kan. Nah, sebenarnya gimana nih respon kalian tentang atensi dan antusiasme ini untuk Lu ngomong apa? iya kan gantian Maksudnya gimana, Pak? itu atensi gimana tentang atensi masyarakat zaman sekarang itu tentang leluhur Jawa dan Jawa yang kuno kayak gitu. Nah itu Kalau saya sendiri sebenarnya lebih tertarik kayak apa ya, visual dulu. visual. Jadi kayak mau apa, mempelajari satu kayak yang kuno-kuno itu, saya lebih tertarik ke visualnya dulu. Kayak seperti wayang. Jadi kan kita lihat bentuknya jadi tertarik. Jadi bahasa visualnya. Ya, menurut saya itu yang harus entah itu dimodif atau diapakan agar bisa Makin banyak juga ya yang relate gitu nanti masuk. Termasuk kayak datangi ke candi-candi kan itu kan juga bisa mempelajari juga kan. Tapi berarti tren positif nih ya istilahnya untuk orang-orang. Oh iya, positif. Ya, positif kan. Positif. Nah untuk ini ayo kali ada ini pertanyaan selain poster. Tapi emang dia tertariknya soalnya poster itu. Poster utamanya saya sama itu sastra lagi. Sastra. Yo sing sastra kan setelah sebagai masyarakat umum lagi ya kan mempelajari candi-candi itu gak ketemu, akhirnya kok ada pembahasan tentang
sastra Jawa kuno. Akhirnya ya itu, wah kebetulan ini ya wis sharing, kepingin mengetahui itu aja sih apa. Dan di sini yang karya apa yang tadi aku sempat lihat itu kan ada yang serat yang dari serat lontarnya itu, ya kayak pameran arsipnya itu. Terus ada juga yang ilustrasi yang apa raja memenggal segala macam kayak gitu. Itu emang dari serat itu kalian pelajari ya untuk ininya ditransformasikan ke ilustrasi itu kan berarti satu-satu ininya ya kan? Iya. Dari ini. Dan itu bisa maksudnya ada dari bahasa Jawanya nyal atau dari bahasa Indonesia apa translatean dari bahasa Indonesia. Soalnya kan untuk gambar kan ya harus paham nih ya, kayak gimana nih ininya ya kan. Itu ditranslatein sama Kalau menurut saya sendiri kayak sia-sia sih Mbak. Soalnya sudah banyak tersedia. Oh, jadi riset dari ya, itu. risetnya lebih ke pencarian sumber. Bukan ke kita terus jadi filolog gitu enggak. Soalnya kan makan waktu lagi nanti. Jelas lama. Akhirnya cari yang sudah tersedia terus kita pilih mana yang kira-kira ini penting dalam visual. Misal disebutkan ada Arjuna Wijaya, dia berperan dengan Rahwana. Periode-periodenya juga dipilihin lah. Berarti nggak semua dari Parwa Sagara itu yang di ini tapi diseleksi lagi ulang yang mana yang penting. Ada total berapa karya tadi kemarin sama tadi yang ditampilkan itu? Total karya yang ditampilkan kalau dengan arsip 44. 44. Ada maksud dan ininya enggak 44? Harusnya targetnya itu 50 harusnya. Tapi ternyata dengan penyesuaian tempat yang ternyata enggak seberapa luas ini kita kurangin sedikit. Ya. Ketemu lagi 44 mana? Bisa dipasang. Bisa untuk para penggiat Angka. Itu jadi keinget ini salah satu karya seniman di Ancol yang lagi dipamerin. Yang motif ramalan itu bahas ada karya Togel. Asli. Itu jadi sempat juga jadi apa media populer ya untuk orang. Tapi itu tidak ditiru karena itu judi. Jangan gitu. Ya, terus untuk harapan kalian nih untuk kedepannya nih dengan udah Parwa Sagara ya kan, udah sukses nih karyanya. Terus kedepannya nih dari masing-masing atau kelompok kalian apa next projectnya atau apa? Gak mungkin berhenti di sini dong. Perwakilan aja. Ya, kalau dulu kita di Malang kan sempat bikin juga namanya tuh blind spot. Jadi kayak kita pameran tapi harus cari sendiri karyanya. Jadi kita ke ruang-ruang alternatif kayak kafe dan sebagainya gitu kan, pasti mereka kan punya pajangan sendiri. Nah karya kita masukin di salah satu pajangan mereka gitu loh. Jadi namanya blind spot. Nah harapan kita mungkin nggak bisa kalau blind spot ini ke ranah budaya gitu loh Mbak. Jadi konsepnya seperti itu, cuman kita ngangkat yang kayak gini lagi gitu. Tetap ngelanjutin nafas dari Majapahit dan Jawa tradisi. Mantap sih. Pep, ada ini kok sengaja itu yul ini. Gara-gara ada pertanyaan tambahan nggak buat mereka berempat? Kan lagi dalam proses ini kan penggodokan. Iya. Apa ya? Kalau saya bukan apa ya? Ngaca sih. lanjut. Ya, udah kan tadi yang tentang the next projectnya kan udah. Nah, kalau yang dari respon masyarakat sekitar sini kayak gimana? Respon masyarakat sekitar karena kan ini termasuk baru secara seperti ini kalau di daerah ini loh di Jakarta ini termasuk baru ya. Konsep seperti ini. Konsep seperti ini termasuk baru. Untuk respon masyarakat alhamdulillah ya plus minus lah. Plus minus khususnya memang kalau diomong banyak banget yang nonton ya nggak banyak banget. Cuman
akhirnya dari sini kan kita bisa tahu ternyata yang nonton ini memang benar-benar orang yang benar-benar tertarik, orang yang benar-benar penasaran, nggak yang lang begitu rame gitu, bukan. Jadi seleksinya kayak gitu kalau di sini. Ya karena kalau aku sama Tuyul itu kan jauh dari poster itu kan, maksudnya kayak menarik gitu, misalnya apalagi ada era Majapahit, terus sastra yang diilustrasikan, modelannya kan kayak penasaran kan gitu. Apalagi orang-orang visual kan, wah kok seru ini. Nah tapi emang apa ya, kayak aku ngeliat juga jarang sih yang ini tren yang kayak gini yang benar-benar direalisasikan loh ya secara pamerannya sastra direalisasikan dengan bentuk visual itu kan belum banyak lah kalau biasanya kan anak visual yang gandeng visual sendiri atau kayak sama sastra visual gandeng sastra kebalikannya ya sastra gitu. Struggle gak sih ini ya? Struggle kan? Iya kan? Biasanya kan apa ini? Sastra ini sering teranak dirikan, bener nggak? Jadi nang pameran-pameran ini kan mesti ada visualnya. Karena dari sastra sendiri ya berat kan? Maksudnya kan banyak yang tidak langsung. Dalam artian kan dikemas dengan metafora, dengan ini kan ya kan? Struggle-nya di situ ya untuk dalam proses kreatifnya itu. Proses ini ya, apalagi dikemas dengan bahasa populer juga. Iya. Apalagi ya memang berat sih kalau tentang ininya. Tapi kalian selain sama Mas Abi Marga itu konsultasi atau ininya juga sama siapa sih? Untuk kan ini pembahasan yang serat ini kan lumayan berat. Dan itu ya supaya nggak miss direksi kayak gitu. Konsultasi secara langsung enggak? Paling ke Mas Abi ini pun di belakang-belakang. Jadi pas awal-awal ya murni mengandalkan sumber bacaan. Sumber bacaan. Karena di situ juga sudah ada penjelasannya lebih rinci dan dengan terjemahannya lebih bagus. Jadi ketika dialih bahasakan lagi ke bahasa lebih populer kemudian ditransfer ke Mas Vigo ini lebih enak. Jadi emang udah oke lah ya. Dan pas juga momennya juga setelah Suro ya. Oh iya, itu suatu kebetulan yang betul. Kalau kemarin itu mikir ini 13, 14, 13 sih berat kan miminya angka 13 kan untuk sebagian orang juga itu. Tapi untungnya ya ketemunya Sabtu Minggu ya untungnya. Oke, gitu aja guys untuk ininya. Ada lagi pertanyaan? Ada. Atau ada pesan dan kesan buat yang disampaikan untuk teman-teman penggiat seni atau yang baru kenal dunia seni gitu. Pesan dan kesan. Atau yang ingin disampaikan gitu. Masing-masing deh satu-satu. Mulai dari pojok. Pojok dulu. Coba sih. Pesan dan kesan untuk siapa? Untuk masyarakat untuk masyarakat yang tentang Jawa kayak gitu. Ya mungkin nggak lupa Harut gitu aja sih. Nggak lupa akarnya, tapi tetap modern. Oke. Ya seperti itu. Tetap progresif tapi nggak lupa lagi. Lanjut. Anu sih jangan lelah eksplorasi. Jangan lelah eksplorasi. Oke siap. Aja. Buat itu wajar aja. Urusan buat masyarakat sebenarnya kan saya bingung aslinya ngomong apa. Cuman menurut saya sendiri karena dari pameran ini kan menunjukkan ternyata banyak masyarakat yang suka, kan banyak orang yang nggak suka baca, ada orang yang nggak suka baca, orang yang capek kalau baca dikit-dikit capek. Ternyata kalau divisualkan itu keren loh nama ini. Biringan kan banyak orang yang aku belum mau pusing. Kan banyak orang yang selaku nggak bisa menggambar tapi pikirannya kemana-mana gitu, pas gambar bisa oh ini adegannya gini tapi gak bisa gambar, ternyata pas lihat tuh kok gini loh ya. Lebih akhirnya gitu. Kalau dari saya sih sukanya dari kayak gitu. Biasanya ya masyarakat biar tahu sejarah aja. Baca
Maklum orang visual. Abi. Ya mungkin kalau dari saya ini sih Mbak apa? Tetap apa ya? Jangan bilang Saya ngomong tetap solid. semangat. Tetap pertahanan pangan. Apa nih dengan ketahanan pangan dari Mungkin jangan capek-capek buat belajar, jangan ya apa ya? sama dong. Ya sama tapi kan apa ya? Ya menurut saya pribadi kan ya apa? Mungkin dulu apa agak suka baca apa sejarah-sejarah gitu kan, Mbak. Terus lama nggak baca-baca, terus akhirnya tahu ada sastra-sastra Jawa gitu kan. Jadi kayak nostalgia. Ya terus wah ya harus apa ya? Terus jangan lupa lah kalau kita ini ya orang Jawa gitu. Harus belajar-belajar juga. Siap. Capek. Kenapa? Aman. Ya. Oke guys, gitu aja ya. Thank you dan sukses, semangat terus buat kalian untuk tetap bawa nuansa Jawa itu di pengkaryaan atau di event-event berikutnya kayak gitu. Tetap konsisten intinya. Oke, gitu aja untuk yang art vlog kali ini. Jangan lupa follow IG mereka, nanti ada di bawah ini. follow IG mereka ya kan. Thank you. Terima kasih sekali lagi. Salam seni dan budaya. Sampai jumpa lagi. Terus di sini ada ininya guys, ada bungalow. Tuh, cing. Cekal. Aku semalam di sini. Aku semalam stay-nya di sini. Adem 14 derajat Celsius. Rekomen banget nih kalau misalnya mau ke kaki Gunung Bromo. Nah di sini ada kebunnya Bapak Anang. Tuh mini gardennya di sini. Cocok buat healing sih. Nice deh sih. Hah, ketemu lagi. Iki apa ya? Kolam. Jadi setelah perjalanan ke Mojokerto, aku dan Tuyul dan Nuansa, kameramen Tuyul, itu OTW ke kaki Gunung Bromo, yaitu di Nongko Jajar, tepatnya di Petong Cafe and Art House. Nah di sini adalah tempat yang dimiliki oleh Pak Anang Petong. Di sini juga ada kafenya dan ada bungalownya. Enak banget, rekomen banget buat kalian kalau mau healing dan santai. Tutorial membuat keju di Petong Art House. Petong Art House bareng Bapak Anang Petong di sini dan di sini. Mukaku. Tunggu sampai 50 derajat Celsius. 50 derajat serius. Serius. Di Petong
Asos. Itulah vlog kali ini sekitar Mojokerto dan Pasuruan, tepatnya di Kanggur Bromo. Karena Pesio Pak Anang Peto dan Gus sekeluarga. Suka. I will be back. For sure. Suka. See ya. Salam seni dan budaya. Thank you Pak Anang. Thank you. See you. Lewat Malang. Asik. Hati-hati di jalan. Asik. Perasaan Malang ambil jalan beda deh Pak. Beda deh. Suwun dicampur jenang. Asik. Matur suwun Mas Anang. Asik. Thank you kakak. Thank you. Dadah Kidan. Karo aku gak iso. See. Oh, apa? Gak iso aku gak iso.